Selamat sore untuk para hadirin, terutama dari media yang meliput paparan publik PT Pelayaran Nelly Dwi Putri ini. Pertama kami perkenalkan juga dulu PT Pelayaran Nelly Dwi Putri. Kegiatan usaha utama kami yaitu jasa pelayaran dengan menggunakan kapal tunda dan tongkang. Selain itu juga kita ada jasa perbaikan dan pembangunan kapal, shipyard, dan juga jasa manajemen perkapalan. Didirikan pada tahun 1997 Februari tanggal. Saat ini alamat perusahaan di Jalan Majapahit nomor 28 Harmoni. Modal di 235 miliar. Dan kepemilikan saham saat ini mayoritas oleh PT Hasto Jaya Abadi sebesar 84,7% dan sisanya publik sebesar 15,13%. Kode saham kami Nelly, N-E-L-Y. N-E-L-Y, bukan bilingual banget, Pak. Adapun grup usaha kami yaitu kami mempunyai beberapa grup usaha. Salah satunya yaitu Shipyard sama PT Permata Barito Shipyard Engineering, didirikan tahun 88 tanggal 15 Januari. Modal dasar saat ini 80 miliar dan berada di Kalimantan Selatan yaitu di Banjarmasin. Mulai ditempatkan dan disetor sebesar 21,5 miliar. Kepemilikan 99% PT Pelayaran Nelly dan 1% Bapak Dr. Cahya Sugiarto. Selain itu kami memiliki PT Nelly Energi Lestarindo didirikan pada tahun 2015. Modal ditempatkan di store sebesar 12,75 miliar. Bidang usaha industri pembangkit listrik, industri alat ukur, industri fabrikasi peralatan listrik dan sejenisnya. Saat ini masih belum beroperasi. Kemudian kami memiliki juga PT Pelayaran Asko Hanli Global, didirikan pada tanggal 11 Desember 2017 dengan modal ditempatkan dan di store penuh sebesar 2,5 miliar. Kepemilikan Nelly sebesar 99,9% dan Pak Eugene Sunarto 0,04%. Kegiatan usaha jasa pelayaran dalam dan luar negeri. Ya, visi kami mau menjadi pemain utama di Indonesia, terutama di bidang logistik, pelayaran, transportasi pelayaran, dan menyediakan solusi logistik yang terintegrasi. Misi kami bagi pelanggan kami memberi pelayanan berkualitas tinggi di kapal tunda dan tongkang serta sarana untuk angkutan produk di Indonesia. Bagi karyawan kami mempunyai misi meningkatkan kinerja dan efisiensi serta kejelasan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap lapisan tenaga kerja. Bagi perusahaan kami berniat memaksimalkan penghasilan terbaik per saham dan pembayaran dividen secara berkelanjutan. Bagi perusahaan memperkuat bisnis melalui penambahan armada menjadi 50 step pada tahun 2028. Bagi lingkungan secara efisien mengurangi konsumsi bahan kimia berbahaya dalam pengoperasian transportasi komoditas. Adapun armada dan fasilitas, kami memiliki 26 unit kapal tunda dan 22 unit tongkang dengan berbagai ukuran mulai dari 270 feet hingga 300 feet jumbo yang disewakan dengan sistem freight charter dan time charter dan melayani rute-rute di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk transportasi angkutan komoditas berupa batu bara, batu split, pasir, dan lain-lainnya seperti nikel, kayu, dan juga alat-alat berat dan alat material-material konstruksi. Berikut kami sampaikan laporan keuangan dari PT Nelly. Pendapatan usaha di tahun 2021 turun sebesar 13,6% dari 230,6 miliar menjadi 199 miliar. Penurunan disebabkan karena di tahun 2021 sebagian besar kapal kami disewakan secara time charter dibandingkan 2020 yang sebagian besar masih berupa freight charter.
di mana freight charter itu meliputi juga BBM, sehingga di time charter tidak ada unsur BBM, sehingga kelihatan pendapatan usaha menjadi lebih kecil. Laba kotor turun sebesar 8% dari 75,6% menjadi 69,5%. Dari 75,6 miliar menjadi 69,5 miliar. Tetapi laba usaha kami meningkat sebesar 7,37% menjadi 54,8 miliar dari 51,1 miliar di tahun 2020. Dan juga laba bersih naik dari 43,9 miliar menjadi 51,4 miliar atau sebesar 16,95%. EBITDA mengalami kenaikan sebesar 11,59% dari 79,3 miliar menjadi 88,7 miliar. Adapun jenis angkutan berdasarkan muatan ataupun kargo, kalau di tahun 2020 angkutan masih mayoritas berupa angkutan kayu sebesar 59%, dan lain 27%, dan angkutan batu split sebesar 14,16%. Tapi di tahun 2021 dengan usaha diversifikasi dari manajemen, di tahun 2021 kami mengangkut kayu sebesar 15%, batubara juga 15,9%, batu split sebesar 10,4%, nikel 15,69%, angkutan pasir sebesar 12,35%, dan lain-lainnya sebesar 30,45%. Jenis angkutan berdasarkan sewa pada tahun 2021 dibandingkan 2020. Di tahun 2020, angkutan freight charter masih sebesar 74,06%, sedangkan time charter hanya 25,9%. Dan di tahun 2021, freight charter turun menjadi 57,68%, sedangkan time charter naik menjadi 42,3%. Adapun rasio usaha dari PT Nelly, rasio laba terhadap jumlah aset atau ROA tahun 2020 sebesar 7,7%, naik menjadi 9,3%. Rasio laba terhadap ekuitas 8,8% di tahun 2020 menjadi 10,45% di tahun 2021. Rasio laba kotor terhadap pendapatan dari 32,8% di tahun 2020 menjadi 34,91% di tahun 2021. Rasio laba terhadap pendapatan naik dari 19% menjadi 25,79% di tahun 2021. Rasio EBITDA terhadap pendapatan juga naik di tahun 2020 sebesar 34,39% menjadi 44,53% di tahun 2021. Rasio neraca, laporan mengenai neraca kami, jumlah aset turun dari 568 miliar menjadi 552,7 miliar. Ini terutama di aset tetap yang turun, terutama karena depresiasi. Kemudian aset lancar turun dari 146 miliar menjadi 99,7 miliar. Hal ini juga akibat dari mengecilnya piutang-piutang kami atau AR, karena juga hasil dari sistem sewa kami yang dari freight charter menjadi time charter. Sedangkan aset lancar dari 421 naik menjadi 453 miliar. Jumlah kewajiban kami turun dari 69,3 miliar menjadi 60,8 miliar di tahun 2021. Jumlah ekuitas mengalami penurunan dari 498 miliar menjadi 461 miliar. Hal ini terutama karena adanya pembagian dividen di tahun 2021. Rasio keuangan di 2021 dan 2020. Rasio lancar turun dari 6,72 menjadi 3,85% atau turun 42%. Rasio lancar turun karena memang AR kami turun sangat bagus, memberikan outstanding piutang kami yang rendah. Rasio likuiditas terhadap ekuitas turun dari 0,14 menjadi 0,12. Rasio likuiditas terhadap jumlah aset juga turun
0,12 menjadi 0,11 di strategi perusahaan. Laba tahun berjalan perseroan naik sebesar 6,9% atau 15% dibandingin tahun 2020. Kemudian liabilitas perseroan juga turun sebesar 8,4 miliar atau 12% dibanding tahun 2020. Juga kami melakukan peremajaan kapal dan penambahan armada. Dan di tahun 2022 juga kami menganggarkan penambahan kapal besar 5 tugboat dan 3 tongkang. Dan strategi untuk diversifikasi produk angkutan juga tetap kami lakukan sehingga memberi komposisi yang merata di setiap komposisi kargonya antara 10-20% setiap jenis. Sekian untuk presentasi dari paparan publik hari ini.